Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama kita awali takdim kita di subuh yang barokah ini dengan sama-sama manjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bangun dari tidur malam kita. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, kemudahan untuk sama-sama mengerjakan sholat subuh berjamaah serta duduk sejenak membahas ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, talabul ilmi fariyadatun ala kulli muslim. Bahwasannya menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap umat Islam, bagi setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang di antara hikmah, di antara tujuan motivasi orang yang hadir ke dalam majelis ilmu, yaitu supaya kelak ketika di akhirat perjalanan yang panjang itu menjadi mudah dalam setiap fase-fasenya. Rasulullah SAW bersabda, man yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia keluar dari rumahnya tujuannya adalah untuk menuntut ilmu, maka Allah ganti semua ikhtiarnya itu dengan sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, diberikan kemudahan perjalanannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam bagian orang-orang yang perjalanannya nanti di akhirat diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh Masjid Al-Ihsan Pondok Mutiara Hafidzakumullah. Insyaallah hari ini kita memasuki bulan yang baru, bulan Al-Muharram, di tahun yang baru juga, yang memang tidak ada perayaan tertentu, nggak ada perayaan terkhusus. Cuma kalau kemudian kita lihat bagaimana hijrahnya Nabi Muhammad SAW, karena memang Rasulullah SAW sebenarnya beliau hijrah itu bukan di bulan Al-Muharram, tapi di bulan Safar. Cuma ketika di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, karena wilayah Islam itu sudah semakin luas, ya, di antaranya cirinya itu administrasinya sudah mulai tertata dengan rapi, sampai di antara gubernur di masanya Umar bin Khattab, yaitu Abu Musa al-Ash'ari, mendapati surat. Nah, suratnya ini bulan Sya'ban, cuma nggak tahu ini Sya'bannya Sya'ban kapan, Sya'ban tahun ini atau Sya'ban tahun lalu. Nah, ini kan fatal kalau kemudian ada surat tapi tidak jelas ini kapan ininya. Akhirnya kemudian Umar bin Khattab ya mengumpulkan sahabat-sahabat senior, ya, mengumpulkan sahabat-sahabat senior membicarakan tentang penanggalan ini, kalender ini. Walaupun di masa itu kalender itu sudah ada, Persia juga punya kalender, Romawi itu juga punya kalender, tapi
semangat Islam itu sangat kuat dalam diri sahabat, sehingga tidak mau kemudian mengadopsi dari kalender yang di peradaban yang lain. Akhirnya kemudian didiskusikan, karena memang ketika menetapkan kalender itu sesuatu itu biasanya melihat momen, sebagaimana Haji Ahmad Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah itu enggak main-main ketika memilih tanggal 8 Dzulhijjah, itu enggak main, karena ingin organisasi ini, persyarikatan ini menjadi amalan yang akan terus dan akan menghadirkan kebaikan-kebaikan. Akhirnya kemudian ya kumpullah beberapa sahabat senior, ditanya pendapatnya, bagaimana kalau kemudian penanggalannya itu dimulai dari tahun di mana kelahirannya Rasulullah. Cuma kalau kemudian berbicara tahun kelahirannya Rasulullah, kitab yang paling tipis terkait Rasulullah, Rahiqul Maktum, yang ditulis oleh Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala, itu didapati ternyata sahabat pun juga berbeda pendapat kapan lahirnya Rasulullah pasnya itu. Akhirnya kurang disepakati. Ada yang kemudian mengusulkan bagaimana kalau dimulai dari tahun wafatnya Rasulullah. Nah, kemudian para sahabat itu kalau mengenang tahun hari di mana wafatnya Rasulullah, Anas bin Malik menyampaikan, tidak pernah kami merasakan hari paling gelap di mana hari Rasulullah SAW wafat. Nggak dipilih itu, karena khawatir nanti timbul kesedihan. Akhirnya dipilihlah momen di mana Rasulullah SAW hijrah, karena hijrah itu momen memang kebangkitan. Nah, hijrahnya Rasulullah ya diantaranya beliau memang hijrahnya di bulan Safar, tapi ayat yang Allah Ta'ala turunkan surat An-Nisa ayat ke-100, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ لَهُ فِي الْأَرْضِ مُرْغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا, itu diantaranya turun di bulan Al-Muharram. Makanya tahun itu adalah tahun di mana disebut oleh para ulama sirah sebagai Sanatul Idin, adalah tahun di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mulai mengizinkan ya, umat Islam untuk berhijrah ke Madinah. Tentu kan hijrah itu enggak langsung semuanya itu berangkat ke Madinah, enggak. Ada yang berkelompok-kelompok, ada yang bahkan sendiri. Termasuk Rasulullah hijrahnya yang terakhir, nunggu sahabat semuanya sudah berangkat. Nah, cuma nanti jangan kalau baca perjalanan hijrahnya Rasulullah, mungkin nanti dibahas sama Prof. Milal. Itu di sirahnya Imam Ibnu Hisham, termasuk di Rahiqul Maktum, itu dibahas. Ada di dua peristiwa. Iblis itu langsung turun. Jadi bukan setan jin yang kecil-kecil, tapi iblis langsung turun, big bossnya itu turun. Satu ketika peristiwa Perang Badar, yang kedua adalah peristiwa ketika di Darun Nadwa, kumpul pembesar-pembesar Quraisy menyepakati, karena memang sudah ketahuan ini Muhammad, sahabat-sahabatnya sudah mulai hijrah ke Madinah. Akhirnya kumpul pembesar-pembesarnya merapatkan. Ada yang kemudian berpendapat, di antaranya Abul Aswad, bagaimana kalau Muhammad ini kita usir saja, sudah selesai sudah. Tapi kemudian ada seorang tua, Syekhun Najd, itu berpendapat, kalaupun diusir nanti dia akan melakukan hal yang sama di tempat yang lain, kurang pas. Kemudian ada yang berpendapat Abul Bukhturi, bagaimana kalau Muhammad ini kita kurung sampai kemudian dia mati, sudah selesai. Kemudian Syekhun Najd ini menyampaikan, ya nanti kalau dikurung ya sahabat-sahabatnya itu akan tahu, mereka nanti akan melawan, kalian pun juga akan kalah. Sampai kemudian Abu Jahal memberikan saran, bagaimana kalau Muhammad ini ya kita kumpulkan setiap pemuda dari kabilah Quraisy ini masing-masing bawa pedang. Nanti masing-masing menghunuskan pedangnya itu ke Muhammad.
Mau ndak mau nanti keluarganya Muhammad itu ya nggak bisa protes. Kenapa? Karena yang mengeksekusi itu bukan satu orang, tapi masing-masing kabilah. Dan mau nggak mau nanti keluarganya Muhammad ya menerima ya diatnya itu sudah selesai seperti itu. Itu usulannya Abu Jahal. Syekhun Najd ini kemudian mengatakan, sepertinya usulan ini yang paling bagus di antara usulan yang lain. Inilah yang kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatin al-ins wal ins. Dan kami jadikan musuh bagi setiap nabi itu baik dari kalangan manusia ataupun jin. Ternyata Syekhul Najd ini adalah iblis yang kemudian hadir dalam rapat di Darun Nadwa, bersekutu antara syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Makanya kenapa kemudian jamaah fidakumullah, hijrah itu bukan sesuatu yang ringan, bukan hanya sekedar pindah tempat, tapi di antara inti hijrah itu adalah wal muhajiru man hajara man Allahu anhu. Inti dari di antara orang yang berhijrah adalah meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya syirik menjadi tauhid, yang dulunya mengamalkan ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah beralih kepada sunnahnya Rasulullah, meninggalkan maksiat menuju kepada taat. Kalau dulu pekerjaannya haram berpindah kepada pekerjaan yang halal. Dan ketika menuju kepada kebaikan itu, iblis itu nggak akan bakalan terhitung. Makanya kemudian turun langsung itu. Itu di antara spiritnya hijrah, ya, yaitu membangkitkan kembali semangat keislaman. Dan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, ya, sampai kemudian melewati hari-hari ini dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Jamaah fidakumullah, insyaallah kita melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, atau yang lebih dikenal dengan Imam An-Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau, memberkahi ilmunya, serta merahmati dan memberkahi siapa saja yang belajar dan mengambil ilmu dari kitab-kitab beliau. Kita masuk di hadis yang berikutnya, Al-Hadithu As-Sadisa wal Ishrun, hadis ke-26. Hadis yang ke-26 ini oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala diberikan judul dengan wujuhus sadaqah, ragam sedekah. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Syarh Muhadzab memasukkan hadis ini dalam bab bayani anna ismus sadaqah yaqa'u ala kulli naw'in minal ma'ruf, bahwasannya penjelasan kata sedekah itu untuk macam-macam kebaikan. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di hadis yang ke-26 ini beliau membawakan riwayat dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini juga ada dalam riwayat yang lain di Musnad Imam Ahmad, kemudian Sahih Imam Ibnu Hibban, kemudian Sahih Abu Daud Al-Baihaqi, serta dalam Syarhus Sunnah Imam Al-Baghawi rahimahumullahu ta'ala. Kita baca hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Hadis ini dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kullu yawmin tatlu'u fihi syams ta'dilu baina itsnaini sadaqah,
وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasannya kullu sulama minan nas alaihi sadaqah, bahwasannya setiap persendian manusia itu harus dikeluarkan sedekahnya. Kulla yaumin, setiap hari, tatlu'u fihi syams, pada hari di mana matahari terbit di dalamnya. Ini kemudian kita dapati faedah bahwasanya kita itu setiap hari itu mau nggak mau, bisa nggak bisa itu harus mengeluarkan sedekah. Tapi apakah sedekahnya itu harus sedekah yang berupa materi? Nah, insya Allah akan kita bahas. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan lagi, ta'dilu baina tsnaini sadaqah, mendamaikan dua orang yang berselisih, ternyata itu sedekah. Jadi nggak harus berupa materi. Wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmilu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'u sadaqah, membantu seseorang menaiki tunggangannya atau membantu mengangkat barang, ya, atau apapun bawaan seseorang, itu juga sedekah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah, kata-kata kalimat yang baik adalah sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila shalah shadaqah, setiap langkah, ya, yang ditempuh oleh seseorang menuju sholat adalah sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah, menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari jalan adalah sedekah. Jadi macamnya sedekah itu banyak, ya. Kemudian jamaah fidakumullah, kita ambil beberapa faedah dari hadis yang mulia ini. Hadis ini dibawakan oleh sahabat Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu, yang kalau untuk sirahnya insyaallah nanti bisa dilihat di rekamannya, kami sudah sampaikan bahwasanya Abdurrahman bin Sakhr atau Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islamnya itu agak belakangan, sekitar 3 atau 4 tahun sebelum Rasulullah SAW wafat. Kemudian merasa dirinya ini terlambat, berarti harus mengejar ketertinggalan dari sahabat-sahabatnya yang lain. Jadi diantaranya, kalau sahabat-sahabat yang lain menunggu Rasulullah SAW ketika menyampaikan ilmu itu di masjid, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sudah menunggu Rasul di depan pintu rumahnya. Dicatat semuanya yang dilakukan oleh Rasulullah, sampai kemudian beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhai beliau. Nah, Rasulullah SAW bersabda, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Kalimat kullu sulama minan nas, bahwasanya setiap persendian manusia itu harus dikeluarkan sedekahnya. Nah, ini kemudian diterangkan diantaranya dalam riwayat Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innahu khuliqa kullu insanin min bani adam ala sittina wa thalathimi'ati mafsilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, anak keturunan Adam itu dalam tubuhnya memiliki 360 persendian.
Kirangan jenengan ate ngitung. Pernah ngitung Bapak Ibu persendian kita ya? Di jarinya berapa? Ada seorang dokter ya, Hamid Ahmad Hamid, dalam tulisannya yaitu Rihlatul Iman fi Jismil Insan, itu beliau kemudian karena seorang dokter ingin membuktikan, nah ini bahwasanya agama Islam itu ya tidak kemudian anti dengan ilmu pengetahuan, termasuk ketika penetapan kalender Hijriah global tunggal. Nah, itu kan diantara produk ilmu pengetahuan, ilmu hisab itu. Bahwasanya Islam itu enggak anti, Muhammad itu enggak anti dengan hal yang seperti itu. Ini sama dokter Hamid Ahmad Hamid itu dihitung karena memang ada persendian. Beliau kemudian mendapati data bahwasanya tulang belakangnya manusia itu ada 147 persendian di belakang. Tulang bagian dada ada 24. Nah, ini dengan kalkulasikan. Kemudian tulang tubuh bagian atas itu ada 86. Kemudian yang bagian bawah ada 90. Kemudian tulang tubuh bagian dalam itu ada 11. Jadi ketemu ada 360 persendian, yang kalau satu sendi saja bermasalah, katakan ini yang paling sering bagian belakang kecetit, gimana rasanya? Itu bukan 360 semuanya terus bermasalah, satu sendi bermasalah kecetit itu gimana rasanya? Istri kami itu, Bapak Ibu hafidzakumullah, itu di jarinya sini nih ada permasalahan sendi ya. Cuma satu itu permasalahan di sendi jari, itu buat ngulek itu nggak bisa, nggak kuat sudah. Dan itu harus ada obatnya, diinjeksi sedikit baru kemudian enak. Itu tidak kebayang kalau kemudian 360 kemudian bermasalah, ngobatinya gimana? Makanya kenapa kemudian oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan di antara faedah hadis ini, beliau mengatakan anna tarkib hadhihi al-'idhama wa salamatiha min a'dhami ni'amillahi 'ala ibadi fayahtaju 'ala kulli 'azami minha ila sadaqah yatasaddaqu ibni adam anhu. Bahwasanya kita ini manusia ini tersusun di antara tulang belulang, kemudian ada persendian, dan itu kalau dalam keadaan sehat wal afiat min a'dhami ni'amillah, merupakan nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini di awal itu Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita di antara bentuk salah satu, ini enggak semuanya, salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah di antaranya kesehatan persendian ini. Belum organ yang lain. Dan itu nanti akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, ketika nanti di yaumul hisab, Rasulullah SAW menyampaikan, la tazulu qadama ibni Adam, tidak akan berpindah kaki anak keturunan Adam hatta yus'alu an khams, sampai nanti dia ditanya tentang 5 perkara, 5 hal. Yang diantara 5 hal itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala an jismihi, tentang anggota badannya, anggota tubuhnya. Itu akan ditanya haknya itu sudah ditunaikan atau belum ya. Termasuk diantaranya sudah dikeluarkan sedekahnya atau belum ya. Makanya kenapa kemudian jemaah di surat Yasin itu ya, di ayat yang ke-65 insyaallah Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
pada hari nanti Allah Ta'ala tutup lisan manusia, mulut manusia. Nanti yang akan berbicara adalah tangan ini. Dia melakukan apa saja, hak-haknya sudah ditunaikan atau belum. Termasuk nanti kaki kita ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala apa saja, kemana saja dia melangkahnya. Kemudian Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala menyampaikan ayat ke-8 dari surat At-Takatsur, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwasanya setiap nikmat itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Itu yang harus kita persiapkan. Jadi pagi gini, kemudian kita bangun dalam keadaan sehat walafiat, sendi itu bisa gerak gini, ya ngegem gini enak, gak keringingen itu rasanya, ya. Itu diantara nikmat yang harus kita syukuri jamaah fiikumullah. Bahkan kesehatan itu adalah satu di antara dua nikmat yang paling banyak dilalaikan oleh manusia. Dalam riwayat Imam Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas, dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan juga riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW sampaikan, nikmatani, ada dua nikmat. Maghbunun fiha katsirun minan nas, yang ini paling banyak dilalaikan oleh manusia. Rasulullah menyampaikan itu an-nas. Bukan kemudian ni'matani maghbunun fihi katsirun minal muslimin. Nah, artinya enggak, yang banyak enggak bersyukurnya itu tidak hanya dari kalangan orang Islam, bahkan di luar Islam pun juga sama. Kurang mensyukuri dua nikmat ini. Apa saja? Yang pertama as-sihah, nikmat kesehatan. Yang kedua al-faragh, nikmat waktu. Baru kemudian sadar kalau sehat itu adalah nikmat. Kalau sudah menggeletak, diranjang di rumah sakit, oh tiba-tiba sehat itu nikmat. Bisa makan nggak? Beberapa tahun yang lalu kan kami pernah menyampaikan itu, satu nikmat dari Allah itu dicabut itu, yaitu nikmat bisa makan. Ini kan kita ada beberapa gigi nih Pak, ada gigi kami pernah ngerasakan waktu di Terawas waktu itu, ya. Makan itu langsung nyeng sate. Sudah ngeletak, enggak diteruskan, enggak kami teruskan makanan. Dan itu harus membuat was gigi diboros gak karu-karuan baru. Ternyata sampai sekian itu nikmatnya, baru satu gigi, padahal gigi kita itu ada berapa. Makanya kemudian jamaah fiikumullah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersyukur, melakukan kebaikan, itu sebenarnya worth it, seimbang, setimpal. Ketika Allah Ta'ala sampaikan inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, itu tafsirannya macam-macam. Termasuk diantaranya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat yang banyak. Nah, ketika sudah diberikan nikmat yang banyak, kelanjutannya apa? Fasalli li rabbika. Allah suruh kita untuk mengerjakan sholat. Dan itu sangat pantas. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengerjakan sholat, untuk ibadah, karena telah diberikan nikmat yang banyak, dan itu sangat setimpal. Tapi yang kurang pas itu misalkan bosnya jenengan itu nyuruh ini itu, punya target ini dan itu, tapi ketika memberikan bayaran nggak setimpal. Tapi Allah ketika memerintahkan kita untuk mengerjakan ibadah setelah diberikan nikmat yang sangat banyak, anggota tubuh dan lain sebagainya, itu sangat setimpal. Kita bangun dalam keadaan hidup, kemudian kita mengerjakan ibadah, sholat, itu wajar.
Justru yang nggak wajar itu ketika diberikan nikmat kemudian nggak ibadah, itu nggak wajar itu. Ini nggak wajar. Wis diwehi nikmat akeh kok gak matur suwun bahasa kita, nggak bersyukur, itu kan nggak pantas. Nah ini diantara pelajaran pertama dari hadis ini. Nah kemudian Rasulullah SAW menyampaikan alaihi sadaqatun kulla yaumin tatlu'u fihi syams, yang kemudian setiap pagi ya, matahari terbit itu kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bersedekah. Nah kalau dalam riwayat yang lain, yang dalam riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Abu Buraidah, itu ada dialog antara Rasulullah SAW dengan salah seorang sahabat. Nah kalau dalam riwayat Imam Abu Daud itu Rasulullah menyampaikan an kulla mafsilin minhu sadaqah, setiap persendian itu yang 360 itu masing-masing harus dikeluarkan sedekahnya. Kemudian ada seorang sahabat yang menyampaikan wa man yutiqu dzalika ya Nabi Allah, siapa wahai Rasulullah yang mampu untuk bersedekah untuk setiap persendian itu? Siapa yang mampu bersedekah setiap hari 360 persendian itu? Karena dalam diri sahabat awal itu mengartikan sedekah itu harus berupa materi. Katakan, misal kalau sedekah itu harus berupa uang, ada 360. Katakan nominal yang kecil lah dari pecahan uang kita itu 1.000 rupiah itu 1.000 kali 360 sehari ketemu angka 360.000. Seminggu 360.000 itu kemudian dikalikan 7 untuk seminggu ketemu angka 2.500.000, 2.520.000 kurang lebih. Satu bulan ada 4 pekan, 2,5 juta itu kemudian kalikan 4 ketemu angka 10 juta. 1 tahun kalikan 12 lagi ketemu angka 120.960.000 setahun. Umur kita berapa? Itu baru sendi. Katakan yang umurnya 30 tahun, yang 30 tahun. Berarti yang tadi itu 120 juta itu kalikan 30. Itu baru nikmat sendi Bapak Ibu, hafidzakumullah. Belum nikmat mata. Makanya ketika peristiwa di akhirat ada orang ingin masuk surga dengan amalnya, hanya mengandalkan amalnya. Kemudian ditimbang dengan satu nikmat Allah, ternyata masih lebih berat nikmat Allah itu satu. Makanya ketika kita kemudian dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah terus untuk apa kita sholat, ngaji seperti ini, bersedekah dan lain sebagainya? Amal-amal yang kita lakukan ini untuk menentukan kita itu diletakkan di level surga yang mana. Tapi kalau masuk surganya itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu rahmatnya Allah tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Nah, kemudian jamaah fidakumullah, pelajaran berikutnya dari hadis ini, Rasulullah SAW menyampaikan ta'dilu baina tsnaini shadaqah. Ternyata di antara macam-macam sedekah tidak harus dengan materi, di antaranya yaitu mendamaikan dua orang yang berselisih, itu juga sedekah. Ya, mendamaikan dua orang yang berselisih itu adalah sedekah. Yang memang
Kalau di surat Al-Hujurat di ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya di antara orang-orang yang beriman itu bersaudara. Nah, persaudaraan di sini persaudaraan di atas iman. Karena ada persaudaraan karena darah, karena suku atau bangsa, tapi yang paling tinggi itu jamaah fitrahumullah adalah persaudaraan di atas iman. Karena persaudaraan di atas iman ini mengumpulkan orang-orang yang beriman tidak hanya di dunia tapi juga berkumpul sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalkan terjadi perselisihan, fa aslihu baina akhawaykum. Mendamaikan dua orang yang berselisih ternyata itu adalah sedekah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di antaranya tentang keutamaan mendamaikan dua orang yang berselisih. Dalam riwayat yang mutawatir, riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan juga di musnadnya Imam Ahmad dan Sunan Abu Dawud At-Tirmidzi, Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabatnya. Di sini dibawakan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Rasulullah menyampaikan, ala ukhbirukum bi afdala minad darajatis siyam was-shalah was-sadaqah. Mau enggak kalian aku beritahukan sesuatu yang lebih utama, lebih afdal derajatnya dari puasa, sholat, sedekah. Puasa yang dimaksud di sini adalah puasa yang sunnah, sholat yang dimaksud adalah sholat sunnah. Para sahabat kemudian menyampaikan, bala, iya wahai Rasul, apa itu? Karena memang sahabat itu orang-orang yang semangat untuk mengerjakan ibadah, yang kemudian kita di Muhammadiyah semangat fastabiqul khairat itu memang benar-benar ditekankan. Yang memang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan materi, dia bisa fastabiqul khairat dengan materinya. Kalau yang tenaga ya dengan tenaganya, yang pikirannya dengan pikirannya, ya. Kemudian Rasul sampaikan yang lebih utama dari yang sholat, puasa sunnah, kemudian sedekah. Rasulullah mengatakan islahu dzil baini, yaitu mendamaikan dua orang yang berselisih, yang tengkar, yang berkelahi. Nah, berkelahi kalau sekarang itu kan macamnya ada dua. Ada berkelahi yang secara langsung, ada yang berkelahi di sosial media. Tukarannya sekarang tukaran virtual. Pendapatku yang paling benar, iki lo dalil. Oh enggak, aku yang paling benar, iki lo dalil. Was didu ya. Wah, punya ustaz saya ngatakan gini, enggak, ustaz bilang ini. Wah, kegeran perkara hal-hal yang seperti itu. Nah, jenengan ambil di jalan tengah, mendamaikan hal itu. Nah, ternyata itu amalan yang lebih utama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan puasa, sholat yang sunnah, kemudian sedekah. Kenapa Rasul sampaikan kemudian alasannya, fa innal fasada dzatil baini hiyal khilafah, yakni tahlikuddin. Karena pertikaian, perpecahan di antara dua orang yang berselisih itu memotong. Yang dipotong itu bukan rambut, bukan benda, tapi yang dipotong itu adalah agamanya. Perkara beda pendapat, masing bener iku takbiratul ihram itu sejajar dengan bahu. Yo gak ono yang bener itu di bawahnya telinga. Akhirnya enggak ketemu, wis gak ade aku sholat sampai tak golek masjid liyane. Padahal itu perbedaannya hanya sekedar perbedaan fikih. Kalau dulu rahimahullahu taala guru kami Yai Husin itu, ya, ini guru kami dulu di Nahdien. Kami karena belajar dulu pertama di Nahdien, jadi mengenal sunnah itu pertama dari Kiai Nahdien. Dan kalau Kiai Nahdien itu memberikan
Menerangkan sesuatu kan pakai ilustrasi yang ada di sekitar. Nah, beliau menerangkan kepada kami sunnah itu, ya, sunnah itu ibaratnya, ini karena perbedaan dalam fikih, ibaratnya seperti ikan. Ya. Ikan itu ada bagian kepala, badan, buntut. Ketika digoreng, ada yang kemudian, saya lebih nikmat kalau makan bagian kepala, ada yang nikmat bagian badan, ada yang nikmat bagian ekor. Begitu juga dalam fikih. Bisa jadi nanti ketika prakteknya dalam fikih itu beda-beda. Tapi selama itu ada contohnya, itu benar. Nah, ini saya tak tahu sama ini gila. Kalau turun sujud dengkul di sini. Yang ini tangan sih bener sih mana, bener sih ngaku tangan sih, enggak dengkul dulu. Padahal itu kalau dibahas di hadisnya, itu kan ada dalam riwayat Imam Abu Daud dalam satu bab hanya beda 2 urutan saja. Dua-duanya pernah dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sebelum belajar berbeda, belajar bersatu dulu. Ya. Baik. Kemudian jamaah fidakumullah. Pelajaran yang berikutnya dari hadis ini, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, beliau menyampaikan di antaranya ketika Rasulullah SAW menyampaikan wa tu'inu rajula fi dabbati fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah, membantu seseorang menaiki tunggangannya, mungkin kalau sekarang ya kendaraannya sepeda motor kah atau mobil, atau membantu mengangkat barang bawaannya, itu adalah sedekah. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala wara'ah menyampaikan hathul muslimu ala i'anati ghairi bima yahtaju ilaihi hamilihi ala dabati wa hamala matai 'alaiha, bahwasanya ini mengandung motivasi bagi seorang muslim untuk tolong menolong, untuk membantu saudaranya yang membutuhkan, baik itu menaiki kendaraannya ataupun membawakan barang yang menjadi tanggungannya, dan itu merupakan sedekah. Nah, pelajaran membantu orang lain itu juga adalah sedekah. Apapun, misalkan orang lain butuh apa kemudian dia bantu, itu adalah sedekah. Kemudian diterangkan bahwasannya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah ketika beliau, ini fikihnya sahabat, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika beliau iktikaf di Masjid An-Nabawi. Tentu ini ketika Ramadan. Yang namanya orang iktikaf satu dengan yang lainnya itu juga bisa mengetahui keadaannya. Kemudian di pojokan Masjid Nabawi itu Abu Hurairah melihat ada seorang laki-laki yang dia merenung, kelihatan banyak pikirannya. Kemudian ditanya oleh Abu Hurairah, ada apa denganmu? Kok iktikaf nggak tenang ini? Padahal kan orang iktikaf itu dalam keadaan benar-benar tenang, khusyuk ibadah. Ini enggak. Kemudian orang ini nyampaikan, saya punya masalah ini, nggak tahu menjadi beban pikirannya. Akhirnya ya sudah, yuk tak bantu untuk menyelesaikan masalahmu. Akhirnya kemudian keluar, yang namanya iktikaf keluar masjid kan batal iktikafnya. Kemudian sahabat ini nyampaikan, kamu rela untuk membatalkan iktikafmu untuk membantu saya. Misal ini dengan dikasih opsi, kasih pilihan. Satu, membantu saudaranya yang sedang kesulitan, atau kesempatan iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Pilih mana, Pak? Sebulan ya. Sebulan. Nggak main-main ini. Masjid Nabawi loh. Ini fikirnya sahabat.
Ternyata yang dipilih oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala itu adalah beliau lebih memilih untuk membantu menyelesaikan permasalahan saudaranya. Sampai kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala beliau membacakan, aku ingat dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an amshiya ma'a fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Kata Rasulullah SAW, aku berjalan bersama saudaraku untuk menyelesaikan hajatnya, menyelesaikan permasalahannya. Kata Rasulullah, ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai, kata Rasulullah SAW, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini, di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Makanya di antara bentuk sedekah itu, jamaah fidakumullah, adalah sedekah yang memang manfaatnya itu langsung kita rasakan untuk kembali kepada diri kita. Ada sedekah itu yang manfaatnya tidak hanya kembali kepada kita, tapi juga kembali kepada orang lain. Di antaranya yang membantu saudara kita. Dan kalau dibandingkan mana yang lebih utama, yaitu yang ada keterkaitannya dengan orang lain. Karena bisa memberikan manfaat tidak hanya untuk diri kita, tapi juga memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, Rasulullah SAW sampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Dan itu kemudian yang dipersyarikatan ini selalu diajarkan. Apapun yang dilakukan di Muhammadiyah itu harus mendatangkan manfaat tidak hanya untuk diri kita, tapi juga orang lain. Tidak hanya untuk persyarikatan ini, bahkan memberikan manfaat kepada agama yang lain. Ya, kemudian kampus Islam mana yang kemudian membangun universitas yang mayoritas mahasiswanya adalah Nasrani seperti yang di Sorong. Muhammadiyah, Masya Allah. Dan itu nggak kerja sendiri, nggak kemudian ini ada universitas di Sorong itu hasil karyanya provider. Enggak, provider nggak menyampaikan itu. Ini kerja semuanya, kerja jamaah. Pun juga sama kisah yang pekan lalu kami sampaikan ketika Yai Dahlan kebingungan untuk menggaji guru-guru di Muhammadiyah, itu kan nggak dipikir sendiri. Sampaikan ke penduduk di Kauman, kita punya masalah ini, monggo yang mau bantu, ini ada barang-barang saya dilelang. Akhirnya pun orang-orang di Kauman itu kan memberikan uangnya, bahkan turah banyak itu, terus sisanya bagaimana dimasukkan ke kas Muhammadiyah. Nah, itu semangat ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu benar-benar dikuatkan di situ. Nah, kemudian jamaah fidakumullah, yang berikutnya Rasulullah SAW sampaikan, wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Yang di hadis kemarin, hadis ke-25 kita sudah bahas bahwasannya tasbih itu adalah sedekah, tahmid sedekah, takbir sedekah, tahlil itu juga adalah sedekah, kalimat-kalimat thayyibah. Terakhir Rasulullah SAW sampaikan, wa bi kulli khutwatin tamshi ila sholati shadaqah. Dan berjalannya seseorang untuk menuju sholat itu juga adalah sedekah. Setiap langkah yang kita langkahkan, baik itu yang misalkan berjalan ataupun naik kendaraan, itu juga ditulis kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Qais radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, ini jadi motivasi buat kita berangkat ke masjid, jamaah fidakumullah. Rasulullah menyampaikan, inna a'dhaman nasi ajran fis shalah ab'aduhum. Sesungguhnya manusia yang paling besar pahalanya dalam sholat adalah yang paling jauh jaraknya. Siapa yang paling jauh? Siapa yang paling jauh? Paling jauh. Oh, itu kan sudah ketahuan dari jarak itu kan. Mas Bimo paling jauh. Tidak hanya itu, kemudian ada tingkatannya lagi, ilaiha man syifaq.
فأبعدهم هو الذي ينتظر الصلاة حتى يصلي مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. Kemudian yang berikutnya, orang yang sholat kemudian dia menunggu ke sholat berikutnya, itu yang paling besar pahalanya dibandingkan orang yang habis sholat kemudian tidur. Jadi kita nih jamaah fitrah, kita sholat di tempat yang sama, masjid yang sama nih, dengan imam yang sama, badannya sama, fasilitasnya itu sama, tetapi pahala yang kita dapatkan beda-beda. Yang paling jauh menira sholat nang rungkut teh. Ada yang komodet, memang seperti itu jamaah fitrah. Ya. Dulu mbah kami itu kan rumah di Cemeng itu memang belain-belain kalau Jumatan itu di An-Nur ada sepeda motor tapi milih mancal. Di antara untuk mendapatkan keutamaan ini dan balasan itu al-jaza min jinsil amal, tergantung amalnya. Makanya kemudian jamaah itu kemudian diantara motivasinya para ulama menyampaikan ketika misalkan seseorang itu berat mengerjakan ibadah Allah Subhanahu wa taala ingin menghadirkan balasan yang setimpal juga. Yang setimpal juga. Dan kalau misalkan ini kok ada rasa malas, oh berarti ini harus dilawan. Kenapa? Ada pahala besar yang sudah menanti dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di bagian akhir Rasulullah SAW menyampaikan watumitul adza anit tariqi shadaqah, dan menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari jalan itu juga merupakan sedekah. Entah itu ada paku atau apa, bahkan mungkin jalan yang berlubang kemudian ditambal supaya orang nggak kemudian celaka, itu juga sedekah. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan itu diantara parameter kadar keimanan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim, al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu memiliki antara 60 sampai 70 cabang. Macam-macam ada cabangnya, ada pohon iman. Masing-masing punya cabang. Fa'alaha atau fa'afdalaha, cabang yang paling tinggi, puncak keimanan yang paling tinggi adalah qaulun la ilaha illallah. Tauhid itu paling puncak tingkatan keimanan. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Dan cabang yang paling bawah adalah menyingkirkan gangguan hal yang berbahaya dari jalan. Kendaraan ada, wah kok ada batu, minggir sebentar. Tapi kemudian sekarang mau dipasangi ya, itu yang makanya dipertanyakan, ini keimanan yang seperti apa kok malah menimbulkan hal-hal yang berbahaya di jalan. Makanya ini faedahnya sangat banyak dari hadis yang ke-26 ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di subuh ini menjadikan kita semangat untuk mengerjakan amal-amal sholih, apapun kebaikan, karena kaidahnya Rasulullah SAW sampaikan kullu ma'rufin shadaqah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Jabir, setiap kebaikan itu adalah sedekah, dan variasinya sangat banyak, baik kebaikan yang lewat lisan ataupun anggota badan, baik yang langsung kepada diri kita ataupun kepada pihak lain. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.